Kembali lagi bersama saya dan Ketua Mahkamah Konstitusi Bapak Anwar Usman dalam program Q&A. Nah, Pak Ketua, ini ada sebuah pertanyaan menarik nih yang akan disampaikan seorang pengacara kondang dan perlente. Siapa dia, Bapak? Iya, siap. Coba kita lihat. Halo Bapak Ketua MK, gimana bisa betah mengikuti persidangan yang sangat kadang bertele-tele dan tidak menarik, ya, perkara-perkara yang sangat formal. Sementara kalau pengacara bisnis seperti aku ini, perkaranya triliunan, ya, itu nggak tergoda Bapak Ketua MK. Gimana itu, Bapak? Iya, baik. Jadi Triliunan itu punchline-nya terakhir itu tuh ya, benar-benar ya. iya, Mbak Bulan ya, menjawab pertanyaan Pak Hotman Paris. Saya jadi apapun pekerjaan yang diserahkan kepada saya, termasuk menjadi hakim konstitusi dan kebetulan sekarang jadi ketua Mahkamah Konstitusi, bagi saya adalah lahan untuk beribadah. Bukan lahan untuk mencari materi, tapi untuk beribadah. Ketika niatnya itu untuk beribadah, insya Allah pasti berbeda. Lainnya itu akan menyusul. Ya. Itu bagi saya. Dan tidak ada kata bosan atau ada kata capek, walaupun pernah sidang hampir 20 jam waktu sidang Pilpres. Kami semua dengan semangat, dengan penuh ketulusan, keikhlasan untuk bangsa dan negara. Ya. Begitu Mbak Ulan. Benar sih Pak, saya juga ngerasain sih pada saat saya bekerja yang dengan hati, dengan penuh cinta. Mungkin itu nggak terasa tuh capek kan, karena mungkin saya senang nih main film kan ya Pak. Ya. Jadi pulang pagi tapi saya menikmati sekali gitu. Persis. Ya, dan beribadahnya ya buat keluarga kan, cari uang buat keluarga ya Pak. Sama. Oke, sekarang kita mau main games lagi. Tadi reka adegan, sekarang tebak lagu. Siap. Tebak lagu kan, karena Bapak juga suka bernyanyi kan tadi bilangnya. Suka sekali. Suka lagu-lagu India dan dangdut. Mudah-mudahan ini lagu dangdut ya Pak. Dan lagu Bruri juga senang saya. Oh ya, Bruri. Coba. Ini saya duluan. Saya akan bersenandung. Tapi masalahnya nih, saya tahu nggak lagu ini? Saya yang disuruh bersenandung. Aduh, oke. Bener nggak sih senandungnya? Oke, saya usahakan sebaik mungkin ya Pak. Ya. Oh, itu lagu Bruri itu. Dengan judul? Widuri. Widuri ya. Berarti bener ya kalau kita udah menyenangi sesuatu tuh ada magnetnya ya. Ini kok bisa pas sih dapetnya ini tuh. Widuri, Bruri Marantika. Jadi saya itu penggemar lagu-lagu Bruri. Iya, benar kan, tapi tadi saya menadakannya ya Pak, karena lagu Widuri. Oke, lagu kedua Bapak. Wah, 2 lagu ya? Ini saya yang deg-degan loh Pak, karena bisa nggak saya na 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 na. Iya, lagu dangdut itu. Lagu apa Pak? Lagu dangdut. Judulnya. Lagi ya. Na 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 na. Ada mawar-mawarannya deh Pak, saya kasih clue dikit. Na 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 na. Lagunya Elvi Sukaesih itu. Betul, dengan judul ada mawar-mawarannya. Iya. Elvi Sukaesih. Nama bunga. Bunganya udah disebut mawar. Bunga mawar ya. Sekuntum mawar merah. Aduh, saya jadinya anjing ini Pak, nggak enak. Apalagi? Oke, sekarang
kita kembali ngobrol lagi, melanjutkan chit-chat kita. Nah, kalau tadi kita udah mengangkat supaya kita semua bisa lebih dekat dengan Bapak, jadi tahu dari sisi human-nya. Tapi sekarang ada, memang ini bukan programnya untuk itu, tapi saya mau nanya sedikit yang ada berhubungannya dengan pekerjaan. Siap. Jadi ternyata tidak hanya memutus perkara, tapi ternyata Bapak juga jago bernyanyi, hobi bernyanyi. Biasanya lagu-lagu apa aja selain Bluri yang dinyanyikan dari penyanyi apa, atau mungkin judul khusus? Atau ada lagu yang ada kenangan tersendiri mungkin? Ya, kalau dikaitkan dengan kenangan, lagu Bluri itu ya sangat berkesan. Ada apa Pak di balik lagu Bluri? Ya mungkin ada sesuatu. Tapi nggak boleh tahu ya kita ya. Iya, tapi yang jelas saya mencintai lagu Bluri itu, dan itu akan dialami oleh siapapun, pesan dalam lagu itu. Related ke banyak orang kehidupan ini ya. Memang setiap manusia has a secret ya Pak. Ya, jadi ya udah. persis. Jadi lagu-lagu Bluri itu ada meaning tersendiri buat Bapak ya. Persis. Sehingga saya kalau menyanyikan lagu itu penuh dengan bisa menjiwai. Menjiwai. Iya, terus ada pertanyaan juga ini soal ini nih Pak. Pentingnya memiliki kecerdasan spiritual selain kecerdasan intelektual. Itu kenapa dan maksudnya apa? Mungkin aku takutnya salah tanggap ini. Kecerdasan spiritual itu seperti yang saya punya sixth sense atau iman yang kuat atau bagaimana Pak dalam memutuskan sebuah perkara? Iya, betul Mbak Wulan. Karena ketika seorang hakim, termasuk hakim konstitusi, menjatuhkan sebuah putusan, itu selalu dimulai dengan kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan itu pertanggungjawaban yang paling utama itu adalah kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya kalau dalam Islam ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hakim yang beragama lain ya tentu sesuai dengan Tuhan masing-masing. Nah, itulah perlunya kecerdasan spiritual. Jadi bukan hanya kecerdasan intelektual. Dan amanah bagi seorang hakim itu ada dalam sebuah kitab suci. Kalau dalam Al-Quran jelas surat An-Nisa ayat 58. Yang beragama Kristen, ada juga dalam Perjanjian Lama Imamat 19. Yang beragama Hindu juga ada pesanan-pesanan yang untuk membuat putusan yang adil. Tidak-tidaknya itu harus diperoleh dari kecerdasan spiritual. Itu tuh. Ke agama Hindu di kitab Sloka, Bhagavad Gita Sloka 4. Nah, mengapa hakim ini kerap disebut sebagai wakil Tuhan di muka bumi? Seberapa besar sih Bapak pertanggungjawaban dalam memutuskan sebuah perkara? Ya hakim disebut wakil Tuhan kan hanya hakimlah yang bisa menentukan nasib seseorang. Betul. Orang bisa dihukum mati. Ya. Ya berdasarkan putusan hakim. Orang dimasukkan ke penjara berdasarkan putusan Berat hakim. Ya Pak. Orang, ya seseorang bisa jadi gubernur kalau bersengketa di Mahkamah Konstitusi, ya melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Bahkan Pilpres pun akhirnya harus diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Makanya itu Bapak bilang harus ada kecerdasan selain intelektual, spiritual itu karena itu ya Pak ya. Pertanggungan jawabnya itu Begitu ya selain besar. kepada bangsa dan negara, kepada masyarakat. Tapi yang lebih utama adalah pertanggung jawab kepada yang Maha Kuasa. Ini ada pertanyaan lagi Pak, perkara apa selama Bapak berkarir sebagai hakim yang pernah, yang tersulit dan terberat yang pernah Bapak putuskan? Kalau boleh tahu. Ya sebenarnya semua perkara pada prinsipnya sama. Karena diatur dalam hukum dan hukum acara yang sama. Tidak ada istilah perkara susah, gampang dan sebagainya. Tapi memang ya karena ada nasib tadi, nasib seseorang ketika menjadi hakim di peradilan umum. Saya kebetulan
hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung. Jadi saya mulai karir hakim itu tahun 86. Yang saya rasakan itu ya sebuah, ya tadi, karena saya memulainya dengan niat untuk beribadah, sehingga semua saya lalui tanpa ada beban. Yang saya lakukan adalah untuk mengabdi. Apalagi kalau dikaitkan dengan kecerdasan spiritual tadi. Ya. Ketika hakim memutus sebuah perkara, kalau benar dapat pahala 2, kalau salah tetap dapat pahala. Nah itulah indahnya juga jadi hakim. Putusan salah tetap dapat pahala. Pahala apa? Pahala ijtihad. Tapi kalau memang salah yang tidak disengaja, melalui proses ijtihad, berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu Mbak. Ya, Jadi mungkin kalau dilihat kemarin sidang yang memakan waktu itu memang punya kesan tersendiri. Sidang Pilpres itu sampai dari pagi ke pagi itu hampir. Nasib bangsa soalnya Pak ya. Nasib bangsa, betul. Nah ini dengan berhubungan dengan nasib ini, tapi namanya manusia kan juga ada egois tersendiri. Pernah tidak Bapak mendapat ancaman dari orang-orang atau apapun kasus yang sedang Bapak tangani? Nah, Ya. tapi nanti dijawabnya Pak. Siap. Kita break dulu, nanti akan Bapak jawab setelah pesan-pesan berikut ini.